Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang kepada setiap jemaat yang telah hadir di gereja ini. Minggu kita pada hari ini ialah Minggu Estomihi. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Dengan topik menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Bapa atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan ya Bapa. Mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan Maret di 2025 ini ya Bapa. Bapa, sekarang kami di sini berkumpul Tuhan Yesus. Kami mau beribadah Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus hanya kepada Tuhan saja. Bapa, teringat juga Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin datang ke sini dengan segala pergumulan hidupnya Tuhan Yesus. Engkau saja yang pulihkan dan jamah dan berikan jalan keluar Tuhan atas segala permasalahan hidupnya ya Bapa. Apabila ada jemaat kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, biar kiranya Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Bapa. Bapa, kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biar nama Tuhan yang semakin dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sungguh kami tersanjung atas kasih-Mu Tuhan, atas segala karya tangan-Mu dalam hidup kami. Dan izinkan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Biar kami dapat menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita naikkan dari awal kembali. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup kami Tuhan. semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Jemaat saja yang menyanyikan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena tiada kasih yang melebihi Engkau Yesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang kedua berikut maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan untuk kita, dan marilah kita memohon kekuatan kepadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang di nomor 412, Didi Dolok Adu. Silang di Tuhan,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di dalam segala hal janji-Mu tidak akan pernah berubah. Dan apa yang telah Tuhan firmankan akan terjadi saat kita percaya. Segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan menarik pujaku, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari katakan di dalam segala hal. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
dari-Mu. Mari katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Epistel buat kita diambil dari 2 Korin 3 sampai dengan 2 Korin 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat meningkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemuliaan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan keberanian, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Saat ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena ada satu sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita, namanya Yesus. satu sobatku yang setia. Waktu aku
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat kita minggu ini, Minggu Estomihi tanggal 2 Maret 2025 dengan topik minggu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Estomihi yang artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Yang kedua, baptisan kudus. Sesuai dengan jadwal rutin baptisan kudus, untuk bulan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 dalam kebaktian pagi pukul 10.30 WIB. Bagi keluarga atau jemaat orang tua yang ingin membawa putra-putrinya untuk dibaptis dapat menghubungi Situa Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 pukul 18.00 WIB bertempat di konsistori serta membawa fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Yang ketiga, persembahan tanda kasih kepada penatua atau sintua pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi tahbisan penatuanya tetap. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 2 Maret 2025, dalam kebaktian sore ini, dalam kebaktian pagi, siang, dan kebaktian sore, kita mengumpulkan persembahan kasih melalui amplop khusus kepada Amang Situa Dr. Randus Parasman Pasaribu MM, melayani di Banjar Tanah Kusir Kodam, yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 26 Maret 2025. Yang keempat, jemaat dalam status penggembalaan. Mulai hari ini, Minggu tanggal 2 Maret 2025, telah diterima masuk menjadi jemaat dalam status penggembalaan atau ruas perguru, yaitu keluarga Rapina Buru Siregar beserta dengan 2 orang putranya bernama Kelvin Ferdinand Siahaan dan Stephen Gabriel Siahaan, datang dari Gereja GBI Kampung Belakang Kamal, Jakarta Barat. Alamat Jalan Haji Muhi nomor 5 RT 002 RW 005 Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Yang kelima, kebaktian Banjar akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 di Banjar 1, Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus,
di rumah keluarga Bapak Situa APH Lumbenturuan SHMH Inang IRB Buru Nenggolan Sarjana Sosial. B. Banjar Tanah Kusir Kodam di rumah keluarga Bapak Situa Dr. Randus Parasman MM dengan Inang Risma Buru Simanjuntak BSC. C. Banjar Ciputat sekitarnya di rumah keluarga Bapak Aliman Manik Inang TS Buru Panjaitan. D. Di Banjar Bintaro Perdagangan di rumah keluarga Inang Nyonya Epenglis Dr. Randus S. Nadiak MA Buru Siregar. Yang keenam, Bonataun Guru Sekolah Minggu. Sebagai rasa ucapan syukur memasuki tahun 2025 dan atas segala berkat serta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025, guru-guru sekolah minggu beserta seksi sekolah minggu telah mengadakan acara Bonataun bertempat di Aula Sopo Praja yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Stindaun MTH. Yang ketujuh, Bonataun Pelajar Sidi, Remaja Naposo HKBP dan Kebaktian Sore. Bonataun Gabungan Pelajar Sidi, Remaja Naposo dan Kebaktian Sore akan diadakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2025 pukul 13.30 WIB di Aula Sopo Praja. Acara ini mengangkat tema Only Jesus dengan pesan bersatu dalam Kristus, komunitas luar biasa berdasarkan Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 4 dan Roma pasal 12 ayat 2. Selain ibadah akan ada sesi sharing, praise dan worship, games dan bonding untuk mempererat kebersamaan dalam kasih Kristus. Diharapkan seluruh jemaat yang termasuk dalam kategori ini dapat hadir dan mengambil bagian dalam persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, Parhehewan Parupuan. Dalam rangka menyambut Parhehewan Parupuan Tahun Transformasi HKBP 2025, Seksi Parupuan HKBP Kebayoran Lama mengadakan acara satu pembekalan rohani tentang pentingnya wanita berkoinonia oleh Pendeta Jeffrey Stindaun MTH. Kedua, pelatihan menata rias dan menata rambut oleh perias beauty MUA Sumiati Lubis. Ketiga, seminar motivator wanita bijak dengan topik istri yang teramat baik oleh motivator Uli Nadiak SEMM. Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 pukul 09.00 sampai pukul 15.00 WIB. Tempat Ruang Bethlehem Sopo Praja lantai 1. Pendaftaran 1 kepada Nyonya Elizabeth Caroline Butar-Butar Borusiagian. Kedua, Nyonya Landia Tampu Bolon Boru Simatupang. Diharapkan para kaum ibu, terkhusus ibu muda di gereja kita, dapat mengikuti acara ini. Saat ini peserta yang terdaftar sudah 19 orang. Mari kita berpartisipasi aktif mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, Badan Audit Huria. Untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaat, khususnya dalam administrasi keuangan dan harta huria, maka perlu ditunjuk Badan Audit Huria. Melalui rapat huria hari Senin tanggal 27 Januari 2025 telah disepakati dan diputuskan dibentuk tim audit dengan SK nomor 63/08.07.01/SK-1
5/2025 tanggal 28 Januari 2025 yang terdiri dari 3 orang, 1 orang dari Situa, 2 orang dari jemaat, yaitu yang pertama Situa Insinyur Sultan Sawaduon Hutasoit MT/IPM. Yang kedua Inang Rosida Mariana Simangusong. Yang ketiga Inang Marlinang Irene Marnurung. Demikian untuk diketahui bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, Sinode Distrik dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 sampai dengan 4 Maret 2025 bertempat di Green Forest Hotel Bogor, Jawa Barat, yang diikuti oleh 1 Pendeta Jeffrey Stindaun MTH, kedua Amang Situa Yansen Pasaribu mewakili Situa Utusan Sinode Godang. Yang ketiga Situa Insinyur Sultan Sawaduon Hutasoit MT/IPM Utusan Situa. Yang keempat Desmond Parhusip Utusan dari Jemaat. Mari kita doakan agar Sinode Distrik berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Warta tambahan yang sakit, Doli James Simangusong, Banjargodung, dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di dalam kasih Kristus kami menyampaikan kepada kita semuanya selamat hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, saudara kami dan teman-teman, firman Tuhan menyapa kita di Minggu Estomihi ini. Menyapa kita dengan topik minggu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan, yaitu dari kitab Keluaran pasal yang ke-34, diawali dari ayat 29 sampai dan ayat 35. Demikian firman Tuhan.
Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mohon ditampilkan Bang Andika slide-nya. Ya, dengan topik minggu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan kita diingatkan dalam minggu Estomihi ini dengan arti jadilah bagiku gunung batu dan tempat perlindunganku. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema dan nama minggu pada saat ini sangat begitu nyata sebagai panggilan untuk kita masing-masing. Di gempuran informasi yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita tidak tenang, baik itu masalah pribadi atau bahkan masalah secara menyeluruh di tengah bangsa kita ini. Sehingga mungkin wajah yang kita pancarkan, wajah yang cemberut, wajah yang tegang, dan bahkan wajah yang tidak bersemangat. Sehingga orang-orang yang melihat wajah kita pun ikut cemberut, ikut tegang, dan bahkan ikut tidak semangat. Maka sebelum khotbah ini semakin jauh kami jelaskan, kami sampaikan kepada kita, bolehkah Anda memancarkan senyum kepada samping kanan atau samping kiri? Puji Tuhan, dengan senyuman demikian mungkin wajah yang tadi seakan cemberut, wajah yang seakan tegang, wajah yang seakan tidak bersemangat, kita kembali bersemangat lagi dengan melihat senyum dari teman-teman kita di samping kita atau di sekitar kita. Terlepas apakah itu senyumannya dengan senang hati atau tidak, yang pasti kita melihat senyumannya itu boleh memberikan semangat kepada kita. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Kristus Yesus, kami ingin mencoba, mohon kepada operator, kami ingin mencoba mengajak kita untuk melihat dan membayangkan sebuah ruangan gelap gulita yang kemudian ada api kecil menerangi selalu bolak-balik, Bang. Mohon maaf. Ya, boleh silakan dari situ ya, nanti saya pandu. Silakan next. Saya ingin mengajak kita dalam ruangan gelap
Tetapi ada satu pancaran sinar yang menyinari satu lilin, dan lilin itu menyinari lilin-lilin lainnya. Kalau boleh Amang dan Inang, abang kakak, teman-teman semuanya mengingat waktu kita Natal, satu lilin saja dinyalakan itu bisa diestafetkan ke lilin teman-teman lainnya, dan itu akan bersinar dan akan mengalahkan kegelapan. Artinya saya ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya hal tentang terang cahaya itulah yang ingin kita sikapi, yang ingin kita pegang, yang ingin kita terima dalam pesan khotbah, yaitu melalui pengalaman Musa setelah dia turun dari Gunung Sinai. Ketika kita baca tadi dalam ayat 29 sampai 30, Musa sebagai pemimpin Israel yang notabene-nya dia itu diminta untuk memimpin bangsa Israel supaya sampai memimpin ke tanah Kanaan, dan dia terus menerus dalam intim untuk berbicara, bertemu, berkomunikasi, meminta arahan, meminta apa yang menjadi kehendak Allah terhadap umat Israel. Dia selalu datang menghadap Tuhan, dan secara khusus pertemuannya itu di Gunung Sinai. Next bang, dalam 40 hari, 40 malam dia harus berpuasa. Dan ketika dia mengalami pertemuan itu selama kurang lebih 40 hari bersekutu dengan Tuhan di Gunung Sinai, dia turun dengan wajah yang bercahaya. Kalau istilah saat ini mungkin boleh saya pakai dengan istilah glowing. Tetapi mungkin yang dipancarkan oleh Musa adalah pancaran cahaya kemuliaan Tuhan, bukan pancaran wajahnya. Atau mungkin dia sedikit kulitnya coklat atau sawo matang, tiba-tiba dia turun langsung putih, tidak. Tetapi pancaran kemuliaan cahaya Tuhan itulah yang dia pancarkan dari kulit wajah dari Musa. Mungkin kalau saat ini kita melihat teman-teman saudara kami secara khusus perempuan, dan saya melihat dari atas ini wajah kalian juga bersinar, mungkin dengan kosmetik yang dipakai, tetapi saya yakin dan percaya itu juga pancaran dari kerohanian Anda sekalian. Mudah-mudahan dengan pancaran wajah kita yang cantik, yang tampan, yang ganteng, kita memberikan sukacita kepada teman-teman kita di sekitar kita. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah seglowing apapun wajah kita dengan skincare atau dipermak berbagai macam hal, tetapi ingat hati kita harus bersinar dengan firman Tuhan, sehingga itu boleh menjadi kesukaan bagi banyak orang. Oke, kembali ke teks. Next bang, cahaya wajah Musa itu adalah manifestasi dari persekutuan yang mendalam antara Musa dan Allah itu sendiri. Dia mau menerima arahan, dia mau menerima menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita boleh bayangkan dan kita lihat, jauh sebelum Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel, dia itu takut dan tidak punya keberanian sedikit pun. Tetapi Tuhan pakai, dia mau diarahkan. Dan dia memiliki keberanian dengan imannya. Dan dia mau dekat. Dan dia mau bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memakai dia sebagai alatnya untuk mendatangkan cahaya kemuliaan Tuhan. Memberikan pertobatan kepada bangsa Israel. Di mana ketika Musa harus membawa 2 batu loh. Yang di sana tertuang tulisan tentang hukum-hukum Tuhan. Di mana orang Israel pada ketika itu terlalu bosan menunggu Musa, sehingga mereka harus membuat patung emas sebagai Tuhan mereka, sebagai Allah mereka. Maka cahaya kemuliaan yang disampaikan, yang dipancarkan oleh Musa, itu adalah manifestasi kehadiran Allah supaya mereka mau mendekat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pasal 33, Allah itu mengatakan bahwasannya siapa yang melihat wajahku dia akan mati.
Itu sebabnya mereka takut. Mereka takut mati karena merasa pancaran cahaya daripada Musa tentang kemuliaan Tuhan itu. Ketika mereka memandang itu, ketika mereka melihat itu, mereka akan mati. Tetapi Tuhan tidak di sana untuk menyatakan itu. Justru Tuhan ingin menyampaikan untuk pembaruan berkat-Nya kepada bangsa Israel. Kalau mereka betul-betul memahami dan sadar. Pantulan cahaya yang disampaikan oleh Musa adalah kemuliaan Tuhan. Artinya itu menjadi peringatan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya wajah Musa kalau dalam lebih jauh lagi dalam pemahaman teksnya, dia hampir dikatakan segambar atau disebut dengan morphe. Dia hampir segambar dengan Allah. Lanjut Bang. Sekarang bagaimana bentuk ekspresi wajah kita kepada orang lain? Apakah kita saat ini, 1 minggu ini atau tadi, atau bahkan ketika teman kita menyampaikan senyum wajah yang segar kepada teman kita tapi tidak dibalas dengan baik. Bagaimana pancaran wajah kita? Baik atau buruk? Menyenangkan atau justru melihat wajahnya saja kita sudah terbeban? Kita sudah emosi. Tetapi yang kita harapkan adalah ekspresi itu, pancaran wajah yang kita perlihatkan dari konteks firman Tuhan ini adalah kita harus mampu memancarkan pengharapan kepada mereka yang melihat kita, kebahagiaan mereka yang melihat kita, semangat melihat daripada ekspresi wajah kita. Memang Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita tidak bisa seperti Musa. Sepenuhnya tidak bisa seperti Musa dalam pancaran kemuliaan Tuhan itu. Tetapi kedatangan Kristus Yesus, Dia yang telah menyelamatkan dan telah menjamin kehidupan kita, memberikan roh kepada kita, maka pancaran itulah yang harus menjadi tugas tanggung jawab kita untuk topik ini, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Perbuatan baikmu, cara pikirmu, responmu kepada teman-temanmu, dan hubunganmu yang begitu dekat dengan Tuhan sehingga engkau, saya pakai dengan istilah glow up rohani, tidak hanya glow up secara fisik. Itu yang kita harapkan sebagai pancaran dari teks ini. Lanjut Bang. Di mana ketika glow up secara rohani itu, itulah yang mencerminkan bahwasanya kita betul-betul dekat dengan Tuhan itu. Saya yakin dan percaya ketika teman-teman saudara sekalian mencoba dalam 1 minggu ini intens dalam saat teduh, doa, bernyanyi, atau bahkan hening sejenak di tengah alam, dan itu terbiasa dilakukan, saya yakin dan percaya hidupmu akan semangat, hidupmu akan bergairah, hidupmu akan betul-betul memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan engkau akan menjadi kebanggaan dan akan menjadi sukacita dimanapun engkau berada. Lanjut Bang. Karena kehidupan kita ini harus terhubung. Kehidupan kita ini tidak boleh putus dengan Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana Musa, sekalipun dia turun dari Gunung Sinai, dia kembali lagi kepada Tuhan. Dia tidak hanya pada saat itu saja, tetapi dia selalu intens, selalu terhubung dengan Allah yang mengarahkan hidupnya supaya dia menjadi kesukaan di tengah bangsa itu, di tengah umat itu. Maka hal itu juga diperhadapkan kepada kita. Kalau handphone kita bisa terhubung dengan wifi, terhubung dengan internet, terhubung dengan baterainya, kita tidak mau itu lowbat, ya hidup kita juga seperti itu. Kita tahu kemana kita untuk menghubungkan pribadi kita, iman kita supaya tidak lowbat, supaya tetap bersinar, supaya tetap dalam cahaya yang kuat. Seperti itu dengan hubungan kepada Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana bangsa Israel ketakutan, seperti yang tadi kami sampaikan, melihat wajah Musa yang bercahaya, mereka sadar karena mereka tahu itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan sehingga mereka takut dan takut mati.
Sebagaimana yang katakan oleh Tuhan dalam pasal yang ke-33 itu. Engkau tidak dapat melihat wajahku sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Tetapi sekali lagi Musa dengan pancaran wajah kemuliaan Tuhan itu ingin memberikan suatu kelegaan kepada bangsa Israel. Amanginang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, lanjut bang. Bahkan di Alkitab mencatat hanya dua orang yang pernah mengalami hal serupa, yaitu Musa dan Stefanus. Kalau boleh kita baca nanti dalam Kisah Para Rasul. Mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul intens, dekat kepada Tuhan. Walaupun Stefanus boleh dalam perjalanan kehidupannya dia harus mati martir. Tetapi kehidupan kita diminta untuk memancarkan cahaya kemuliaan itu. Pada saat ini tidak harus seperti Musa, tidak harus seperti Stefanus. Tetapi sekali lagi, dengan pancaran senyummu yang indah, responmu yang baik, perbuatanmu yang baik, itu juga sudah memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kita harus takut akan Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi, sadar. Dan jangan datang kepada Tuhan hanya saat-saat tertentu. Dan saya tidak akan pernah bosan mengatakan ini. Beberapa minggu yang lalu, bahkan tahun yang lalu juga saya pernah katakan, Tuhan tidak pernah mut-mutan kepadamu. Sekalipun engkau sering mut-mutan kepada dia. Artinya apa? Itulah keterhubungan Tuhan kepada kita, apalagi kita. Keterhubungan kita kepada dia. Sehingga kita harus mampu dekat dan beribadah kepada Tuhan. Lanjut bang, dari sisi lainnya, ketika kita memahami Gunung Sinai, sebagaimana Musa pergi ke Gunung Sinai, demikian juga kita pada saat ini. Tempat pekerjaanmu, keluargamu, hubunganmu dengan temanmu, sahabatmu, di masyarakat, itu juga harus menjadi manifestasi Gunung Sinai kita. Tempat kita bertemu dengan Tuhan, apalagi di gereja ini. Supaya setelah dari situ kita boleh memancarkan sinar cahaya kemuliaan Tuhan kemanapun kita pergi. Selesai dari tempat kerja, kita menjadi orang yang betul-betul suka, orang-orang yang membanggakan karena memancarkan kemuliaan Tuhan. Dari keluarga kita, dari gereja ini, dari persekutuan kita dimanapun kita berada, itu harus menjadi Gunung Sinai kita. Tetapi di tengah perjalanan kehidupan kita ini sering sekali Gunung Sinai itu dengan konteks yang berbeda. Justru orang menganggap Gunung Sinai itu adalah sebuah pencapaian dalam keberhasilan. Pencapaian hanya untuk mencapai kesuksesan, mencapai ketenaran, rasa hormat, dan lain sebagainya. Sehingga kita terjebak dalam rutinitas itu. Kita terjebak dalam pekerjaan dalam yang kita anggap sebagai hanya hiburan semata, hanya sebagai rutinitas saja, sehingga kita lupa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai yang kita maksud tadi itu. Itu sebabnya teman-teman sekalian, lanjut bang. Tuhan memintamu untuk menjadi pribadi yang membanggakan dengan mengakui dan taat atas perintahnya dalam hidupmu. Dia memakaimu untuk menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaannya. Kalau melihat kelemahan, Musa juga lemah. Kalau melihat ketidakkeberanian, Musa juga sempat tidak berani. Tetapi Tuhan memakai dia. Maka kita juga masing-masing layak dipakai Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kita lihat lagi sisi yang lain. Dalam ayat 31 dan 32, meskipun wajah Musa bercahaya dan dia turun memancarkan kemuliaan Tuhan, dia tidak menjauhkan diri dari orang Israel. Dan dia tidak berlagak sombong, dia tidak berlagak angkuh. Sekalipun wajahnya bersinar, dia tidak menjadi sombong rohani. Pada saat ini banyak sekali orang-orang sombong rohani. Sedikit pengetahuannya tentang Alkitab tetapi sudah menggurui. Padahal kita harus belajar dan harus dekat dengan Tuhan.
Tidak ada yang bisa sempurna untuk melakukan segala sesuatunya kalau tanpa dampingan atau arahan daripada Tuhan itu sendiri. Dia tidak sombong dan dia tidak angku dengan glow up rohani yang tadi saya pakai dengan istilah tadi. Tetapi justru dia memanggil orang Israel yang takut tadi, yang tidak berani tadi, mendekat kepada dia. Karena tugasnya adalah memancarkan kemuliaan Tuhan dengan pesan-pesan yang dia terima dari Allah itu sendiri. Dia tidak melihat dirinya. Sehingga dia katakan tadi dia tidak sadar bahwasanya wajahnya bercahaya. Orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan dia tidak akan pernah merasakan hidupnya seakan-akan dia yang punya segalanya. Tetapi dia akan mengalir seadanya saja karena Tuhan yang membuat hidupnya akan bercahaya. Dan Musa adalah menjadi contoh pemimpin yang transparan. Lanjut bang. Dia tidak menyembunyikan apa pesan Tuhan. Dia menyampaikan semua yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Sebelumnya bang. Padahal cahaya wajah Musa tadi itu adalah manifestasi kemuliaan Tuhan. Maka dengan ajakan ini teman-teman, kalau Musa boleh menerima cahaya kemuliaan Tuhan, saya juga bisa. Harus seperti itu dalam semangat kita. Maka bagaimana caranya? Tunduk, rendah hati dan mau diarahkan oleh Tuhan. Dan dekat dalam hubungan peribadahan kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, dan itu menjadi kritikan dari Paulus. Kalau tadi boleh teman-teman tadi melihat perbandingan dari epistel tadi yang kita baca. Paulus justru mengkritik Musa. Di mana ketika Musa menutupi wajahnya dengan selubung. Ketika ingin pergi, ketika ingin selesai berbicara dengan orang Israel. Dan dia membuka kembali selubung wajahnya ketika bertemu dengan Allah. Artinya adalah di satu sisi Musa ingin tidak membuat orang Israel tidak terfokus dengan rasa takut. Sehingga dia mencoba menutup wajahnya dengan selubung. Supaya mereka tidak terlalu takut. Tetapi fokus dengan pesan itu. Tetapi kita lihat lagi apa yang menjadi kritikan daripada Paulus. Kalau kita lihat dalam epistel itu. Dia seharusnya memberikan pesan kepada kita pada saat ini. Tidak ada lagi selubung-selubung di antara kita. Tidak ada lagi yang membatasi di antara kita untuk menunjukkan sinar cahaya kemuliaan Tuhan. Semuanya kita memiliki potensi untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya tidak boleh ada yang merasa dirinya yang paling memiliki firman Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Karena kita tahu kemuliaan hanya ada pada Dia. Kuasa hanya ada pada Dia. Dan kerajaan hanyalah milik Dia. Dan itu selalu kita ucapkan dalam doa Bapa kami. Dan ini juga menjadi ajakan kepada kita dalam pernyataan Yesus. Lanjut bang dalam Matius 5 ayat 16. Lanjut bang. Dikatakan di sana, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah ajakan dan perintah daripada Yesus itu sendiri dalam perjalanan kehidupan kita supaya topik ini betul-betul kita boleh lakukan dan menjadi fondasi kita untuk dalam minggu Istomihi, engkaulah gunung batuku. Dan saya juga teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gereja Mula-Mula, lanjut bang, yaitu Ambrosius. Dia pernah berkata seperti ini. Gereja atau kita, umat ini ibarat seperti bulan. Dan Allah itu ibarat matahari. Bulan dapat bercahaya karena pantulan cahaya matahari yang bersinar mengitari bumi. Artinya engkau boleh memancarkan sinar, memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Itu harus bersumber dari Dia sendiri yaitu Allah. Sehingga Tuhan akan memakaimu sebagai pantulan cahayanya kepada dunia ini. Dan itu harapan kita. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin menjadi berkat.
tidak ingin menjadi terang dimanapun kita berada. Artinya perjumpaan pribadi itu, persekutuan itu harus betul-betul menjadi pengajaran yang utuh dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang menyatakan orang Kristen. Dan kita tahu juga banyak tokoh-tokoh atau contoh-contoh orang-orang yang bertemu dengan Tuhan sehingga mereka mengalami perubahan rohani, sehingga mereka mengalami sukacita yang besar. Salah satunya Zakheus, Paulus, dan termasuk perempuan yang disebut sebagai perempuan yang berzina. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka berubah total. Mereka semakin dekat dan mereka menjadi berkat. Maka marilah kita menginang, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, bercahaya dengan membuka selubung. Lanjut Bang. Jadilah saksi-saksi tentang kemuliaan Tuhan itu sendiri dengan perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Marilah kita bercahaya dengan membuka selubung. Secara khusus selubung hati dan pikiranmu. Sehingga kita tidak berada dalam selubung kesombongan, selubung iri hati, kebencian, dan bahkan hidup dalam hedonisme atau yang mereka-mereka yang terlalu terlena dengan kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki dalam kehidupan ini. Dan kita harus berani sehingga kita mampu bertanggung jawab untuk memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, tidak lagi hanya Musa yang memancarkan kemuliaan Allah, tetapi Anda secara pribadi juga sekarang boleh dipakai Tuhan untuk memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Lanjut Bang. Dan pada saat ini, lanjut lagi Bang. Dan pada saat ini ketika engkau sudah memang betul-betul dalam glow up rohani dan dekat kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah ikut dalam situasi ini. Dan kita sangat sedih, wajah kita cemberut, wajah kita tegang, wajah kita sedih ketika mendengar dengan Indonesia gelap atau banyak dengan kasus-kasus oplosan. Apakah kita termasuk juga orang-orang yang akan mengikuti kegelapan seperti itu? Apakah kita akan termasuk juga orang-orang yang terpengaruh dengan duniawi itu? Apakah kita akan termasuk seperti orang-orang yang akan memberikan kegelapan juga kepada orang lain? Tetapi pada saat ini, sekalipun banyak orang mengatakan Indonesia gelap, tetapi kita harus mengatakan, aku hadir di sini memberikan terang. Aku hadir di sini memberikan cahaya kemuliaan Tuhan. Maka dimulai dari diri kita. Dimulai dari hidup kita. Memberikan cerminan dan teladan yang baik. Sehingga kalau kita cinta dengan bangsa ini, kita akan menjadi cahaya di tengah bangsa ini. Hashtag Indonesia gelap ini tidak akan pernah lagi terjadi. Bahkan kasus-kasus korupsi dan oplosan-oplosan yang terakhir isu yang kita dengar dalam berita itu akan tidak pernah terjadi lagi. Maka dimulai dari kita sendiri, amang inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dan saya yakin dan percaya ketika teman-teman dalam peribadahan ini kita diberikan pesan dengan hal itu untuk menyatakan cahaya kemuliaan nama Tuhan. Dan kita diminta untuk selalu dengan beberapa prinsip dalam perjalanan kehidupan kita. Yaitu, lanjut Bang. Selalu beribadah dengan perjumpaan yang intens dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita diminta tetap fokus dan andalkan Tuhan. Jangan fokus dengan situasi yang mungkin belum engkau capai. Atau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mereka-mereka yang tidak fokus, yang mengandalkan diri sendiri, mereka-mereka lah yang melakukan kegelapan itu. Tetapi engkau dalam firman ini, kita tetap fokus dan mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa adanya datang kepada Tuhan. Dia tahu kelemahanmu, dia tahu kekuranganmu, dia akan melengkapimu. Dan dia akan memampukanmu dengan ketidakberanianmu, dengan kelemahanmu dan kekuranganmu seperti Musa, tetapi Tuhan akan melengkapimu. Dan jangan pernah menjadi orang-orang yang palsu. Pancarkan wajahmu apa adanya. Walaupun banyak sekarang ini memakai filter, banyak memakai edit-edit foto di media sosial,
tetapi kerohanianmu baik, itu akan memancarkan cahaya wajahmu yang baik. Lalu yang keempat, jangan tutupi sinarmu dengan selubung-selubung penghambat, termasuk tadi pengaruh-pengaruh dalam dunia ini. Maka saya minta kepada kita semuanya teman-teman, saudara-saudara kami yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang terakhir sekali kita boleh sama-sama membaca. Lanjut bang. 1, 2, 3, ya. Aku mau menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Tuhan memampukanku. Amin. Kita berdoa. Sebagai umat yang telah Engkau berkati ya Tuhan, yang telah Engkau berikan jaminan, biarlah Tuhan Engkau pakai kami semuanya menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga perjalanan kehidupan kami ini betul-betul menjadi sukacita dan kemuliaan nama Tuhan. Bagaimanapun kelemahan dan kekurangan kami, dengan banyaknya keberdosaan dan banyaknya ketidakadilan di tengah perjalanan kehidupan kami ini, sehingga pancaran cahaya itu mungkin redup bagi mereka yang mengedepankan kegelapan. Tetapi kami mau ya Tuhan, dengan panggilan dalam peribadahan ini, Engkau pakai kami satu persatu di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Kami mau Tuhan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga semuanya penuh dengan damai. Dunia ini penuh dengan sorak-sorai, dan kami semua Tuhan penuh dengan gairah bersemangat untuk menyatakan iman dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan kemampuan dan kekuatan daripada-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan tergoda dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, atau bahkan mengandalkan dunia ini. Tetapi kami mau diandalkan dengan kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa dalam ungkapan syukur ini, dalam peribadahan ini, di mana seorang hamba-Mu Parhalado dari Sintua, Amang Sintua Dorandos Parasman Pasaribu, yang akan melewati masa pensiun dari tengah pelayanan di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan tetap memakai dia sebagai pribadi yang membanggakan untuk memberitakan firman-Mu, sekalipun dia pensiun dari jabatannya di tengah gereja ini. Tetapi dia tetap hidup sebagai Sintua yang betul-betul memberikan berkat di keluarga, di masyarakat, dan dimanapun. Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada Amang Sintua Dr. Andos Parasman Pasaribu. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keberlangsungan sinode distrik yang akan dilangsungkan di hari Senin sampai Selasa, yang dihadiri oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun, Amang Sintua Yansen Pasaribu, Amang Sintua Insinyur Sultan Hutasoit, dan Amang Desmond Parhusip. Kiranya para sinodestan boleh Tuhan satu hati dan satu pikir dan dalam doa untuk menentukan setiap pelayanan dan program di tengah distrik ini, sehingga distrik DKI Jakarta menjadi berkat dimanapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk Amang dan Inang saudara kami yang sedang sakit, Sopian P. Sitanggang, Nyonya Sintua Des Majuntak Erborus Lalahi, Nyonya Sintua Marpaung Erbor Manulang, Rinton Edward Tambunan, Nyonya Lince Tambunan Burnenggolan, Nyonya N Tambunan Boruta Julu, Saurus Majuntak, Nyonya Leni Tiam Sapakpahan Borgultem, Sintua Turandos Mula Tua Pardede, Nyonya Ehu Tahayan Borusiagian, Nyonya Sintua Weda Dadak Boru Pasaribu, Nyonya Tesiagian Borusiahan, Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Borusrait, Nyonya Eus Majuntak Borusebarani, Dr. Andos Eha Pasaribu, Nyonya Nafianti Simbolon Borusiahan, Nyonya Hahu Tahayan Borusiagian, Manarsar Barimbing, Sintua Insinyur MH Siombing, Sintua Turandos GP Bandihuruk, Nyonya Sintua GP Bandihuruk Borusakala, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Sitomorang. Di dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan,
dengan jamahan tanganmu dari ujung kepala sampai ujung kakinya, Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang merasakan sukacita besar atas berkat-berkat yang mereka terima. Baik atas kesehatan, baik atas keberhasilan, baik atas kesuksesan, kenaikan pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Bahkan mereka yang menerima pertambahan usia, kelahiran dan pernikahan, Tuhan yang memakai mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dan terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam Kristus Yesus terimalah doa dan pengharapan kami ini. Amin. Kita sampaikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dan kita bernyanyi. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi dari buku Enda nomor 766, Pada Naoli. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah Kami segenap pelayan kebaktian sore mengucapkan selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Cik.